Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal hitungan dari materi permintaan. Nah, semuanya bisa melihat soal yang sudah saya tulis, di mana pada saat harga suatu sayur sebesar Rp800 per kilo, permintaan akan sayur tersebut sebanyak 10 kilo. Tetapi pada saat harga sayurnya turun menjadi 600 per kilo, dari 800 menjadi 600, permintaan akan sayur justru meningkat, ya, dari 10 menjadi 20 kilo. Nah, pertanyaannya, buatlah persamaan fungsi permintaan. Nah, bagaimana untuk mencari soal tersebut? Nah, rumusnya adalah untuk mencari fungsi permintaan sama dengan ini adalah rumus dari persamaan fungsi permintaan, ya, di mana P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, dari rumus ini kita akan jawab soal yang ada, ya. Baiklah, diketahui pada saat harga suatu sayur 800 per kilo. Nah, kalau di sini tertera adalah harga, kita lambangkan harga dengan huruf P, ya. P. Berarti di sini adalah P1. P1 sama dengan 800. Kemudian permintaan akan sayur tersebut sebanyak 10 kilo. Nah, kalau dia permintaan, maka kita lambangkan dengan huruf Q, ya, Q. Oke. Berarti P1-nya 800, berarti Q1-nya sebesar 10 kilo. Kemudian kita lihat lagi soal, pada saat harga sayurnya turun menjadi 600, berarti ini adalah P2. Nah, P2-nya kita lihat di sini sebesar 600, ya. 600. Saya tulis di sini 600. Kemudian permintaan. Nah, permintaannya meningkat menjadi 20 kilo. Nah, kita buat di sini Q2 20. Nah, untuk diketahui nih, ya, sudah ada nih ya, P1-nya sudah ada, P2 sudah ada, Q1 dan Q2. Sekarang kita buat lagi ditanya. Yang ditanya apa? Fungsi persamaan dari permintaan. Ini ya soalnya. Nah, sekarang kita masuk ke sebelah sana. Sini ya. Kita masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. Oke. P ada nilainya? Tidak ada ya. P karena nilainya tidak ada, kita tulis lagi P. P dikurang P1 berapa? 800. Dibagi P2-nya 600 ya. P2-nya 600. Dikurang 800. Sama dengan Q tidak ada nilainya. Berarti kita tulis lagi Q. Q dikurang Q1. Oke, 10. Q2-nya berapa? 20. Oke, Q2-nya 20, Q1-nya 10. Nah, ini dia yang diketahui dari soal. Ya, sekarang kita bagaimana cara mencarinya? Kita kurangi dulu ya yang sudah ada. P dikurang 800 bisa? Tidak bisa. P dikurang 800 per 600 dikurang 800 berapa? Min 200. Oke. Q dikurang 10 tidak bisa. Kita tulis lagi Q
Q dikurang 10. 20 dikurang 10 sama dengan 10. Oke, sampai sini ya. Nah, sampai di sini, langkah selanjutnya adalah kita kali silangkan dia. Kita kali silangkan ya. Nah, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Oke, kita lihat ya. Min 200 dikali ini, berapa ya? Nih, min 200 dikali Q dikurang 10 sama dengan 10 dikali P dikurang 800. Nah, kita kalikan dia ke dalam. Min 200 kali Q sama dengan min 200 Q. Min kali min hasilnya positif. Berarti hasilnya 2000. Kemudian 10 kali P, 10P. 10 dikali berarti min 8000. Oke, sampai sini paham ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan. Kita tinggalkan yang Q-nya ya. Min 200 Q sama dengan 10P dikurang 8000. Pindah ruas menjadi negatif. Min 2000. Berarti min 200 Q sama dengan 10P min. Berarti berapa jadinya tuh? Min 10.000. Nah, kemudian tinggalkan lagi Q-nya seorang diri. 10P dikurang 10.000 sama dengan per min 200. Oke, kita lanjutkan ya. 10 dibagi min 200 hasilnya min 0,05P. Jangan lupa P-nya ya. Kemudian min dibagi min hasilnya positif. 10.000 dibagi 200 hasilnya 50. Sampai sini insya Allah paham ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi persamaan dari permintaan. Nah, yang perlu saudara ketahui di sini adalah untuk mengetahui ini fungsi persamaan permintaan atau penawaran, perlu kita ketahui atau kita berikan di sini huruf D kecil. D itu apa? D itu adalah demand. Ya, nama bahasa kita itu adalah permintaan. Nah, sampai di sini insya Allah paham ya. Jadi dari soal yang ada ini didapatkanlah hasilnya sebesar QD sama dengan min 0,05P ditambah 50. Nah, baiklah. Sampai di sini contoh soal dari permintaan, yaitu mencari persamaan fungsi permintaan. Oke, baiklah semuanya. Kita sudah dapatkan tadi ya fungsi dari persamaan permintaan, di mana QD sama dengan min 0,05P ditambah 50. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat kurva. Ya, bagaimana cara membuat kurva? Perlu kita ketahui adalah tipot. Berapa titik potongnya? Nah, untuk mencari titik potong, kita harus misalkan Q-nya sama dengan 0, berapa nilai P-nya? Kemudian ketika P-nya sama dengan 0, berapa nilai Q-nya? Nah, barulah kita bisa hubungkan dari hasil tersebut bagaimana bentuk dari kurvanya. Kita coba ya. Oke. Dari fungsi ini ya, QD sama dengan min 0,05P ditambah 50. Kita misalkan Q-nya sama dengan 0. Ya. Q-nya kita misalkan sama dengan 0. Berarti QD sama dengan min 0,05P ditambah 50. 0 sama dengan min 0,05P ditambah 50. Kita pindah ruaskan ya. Kalau pindah ruas berarti hasilnya berubah menjadi positif. 0,05P sama dengan 50. P sama dengan 50 dibagi 0,05. Berarti hasilnya sama dengan, oke, baiklah. Hasil P-nya adalah 50 dibagi 0,05 sama dengan 10.
1000. Oke, P-nya 1000. Kemudian kita dapatkanlah hasilnya ketika Q-nya 0, berarti nilai P-nya 1000. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ketika P-nya sama dengan 0. Berapa hasilnya? QD sama dengan min 0,05 P ditambah 50. QD sama dengan min 0,05 P. P-nya dikali 0 ya. 0 sama dengan tambah 50. Q didapatkanlah adalah 0 tambah 50, berarti QD-nya sama dengan 50. Dapatkanlah 50, 0. Nah, ini dia ya, titik potong untuk mencari kurva. Oke, kita masuk ke sebelah. Nah, tentu kita hapus dulu ya. Kita lanjutkan untuk membuat kurvanya ya. Untuk garis vertikal ya kita tandai dengan huruf P. Kemudian untuk garis horizontal kita tandai dengan huruf Q. Ya. Kita buat di sini skalanya karena P-nya 1000 kita bikin 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini tandai sedikit ya. Tuh. Berarti di sini 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, pas 1000. Oke, kemudian Q-nya tadi di sini Q-nya 10, 20, 30, 40, dan 50. Ya. Kita lihat di sini ketika Q-nya sama dengan 0. Nah, di sini Q-nya 0 berarti di sini ya. Q-nya 0 berarti P-nya 1000. Ini dia. Kemudian ketika P-nya sama dengan 0 ya. P-nya sama dengan 0 berarti di sini Q-nya 50. Nih. Nah, kita tariklah garis ya, garis lurus dari titik P ya ke Q. Nah, tarik garis lurus. Nah, ini dia. Nah, sudah jadi nih kurva permintaan. Nah, untuk kurva permintaan ini kita berikan ID sama dengan ya min 0,05 P ditambah 50. Ini ketika Q-nya 0. Ini 50 ya. 50. Oh. Ini 0. Demikianlah kurva dari permintaan kita, ya. Oke, sampai di sinilah materi kita. Baiklah saudara semuanya, demikianlah pembuatan kurva permintaan ya, yang tentunya kita harus ketahui adalah sebelum mencari kurva atau membuat sebuah kurva, kita harus mencari dulu titik potongnya ya. Setelah kita dapatkan titik potongnya, maka hasil dari titik potong ini kita masukkan ke dalam garis yang akan kita jadikan kurva. Dimana yang tadi sudah dijelaskan ya, untuk garis vertikal itu kita tandai dengan huruf P, sedangkan untuk garis horizontal kita tandai dengan huruf Q. Oke ya. Nah, oke. Baiklah saudara semuanya, saya rasa cukup ya untuk penjelasan mengenai soal hitungan permintaan, yang mana kita harus ketahui ya, tentunya bunyi hukum permintaan, dimana ketika harga sebuah barang naik, maka permintaan akan suatu barang turun. Nah, ketika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Nah, itulah bunyi dari hukum permintaan. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.